Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekontaki Ulra, kelas PJKR 6B tahun 2019, NIM 6193111019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yakni tentang sosiologi dan olahraga. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajian dari sosiologi tidak lain adalah kehidupan manusia. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Istilah dari sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat dari Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Sejarah sosiologi, pada awalnya sosiologi lahir berkembang di Eropa. Sosiologi lahir didasari akibat adanya guncangan sosial dari efek revolusi industri di Prancis. Efek tersebut mengakibatkan banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat pada abad ke-19. Penelitian sosial tersebut dilakukan secara ilmiah yang kemudian dikenal sebagai sosiologi. Pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada masyarakat olahraga atau pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sebagai ilmu murni yang bersifat non-etis, teori-teori sosiologi berpeluang untuk dicercap oleh disiplin ilmu lain. Dan sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, olahraga masih menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu lain untuk menyusun teori-teori ataupun hukum-hukum keilmuannya. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. 3. Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam situasi olahraga, artinya saat melakukan kegiatan olahraga pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi, ia terikat oleh nilai atau norma yang berlaku pada komunitas di mana ia berada, pada peranata-peranata yang berlaku pada cabang olahraga yang sedang dilakukan. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Hizman mengatakan bahwasanya bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu sosiologi olahraga meliputi yang pertama sistem sosial, yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti berkelompok, olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Kemudian masalah figur sosial, seperti figur olahragawan, pembina, yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Teori dalam olahraga. Yang pertama, teori energi surplus. Teori ini dicetuskan oleh Friedrich Schiller dari Jerman, yang menyatakan bahwa bermain merupakan pemanfaatan timbunan energi. Manusia memiliki berbagai kemampuan yang tidak dapat berfungsi secara bersamaan. Akibatnya, ada kemampuan yang tidak aktif saat kemampuan lain aktif. Yang kedua, teori rekreasi. Teori ini dirancangkan atau dicanangkan oleh Gusmus dari Jerman. Rasional munculnya teori ini adalah kenyataan bahwa tubuh manusia memerlukan aktivitas bermain untuk revitalisasi. Setelah melakukan aktivitas lain yang menyita tenaga, pikiran, dan perhatiannya. Bermain diyakini sebagai media penyegaran tubuh setelah lama bekerja. Bermain menangkal ketegangan syaraf, kelelahan mental, dan kegelisahan emosional. Pada dasarnya, manusia sebagai homo ludens, yaitu makhluk yang mempunyai naluri untuk bermain. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori relaksasi. Teori ini relatif sama dengan teori rekreasi. Aktivitas bermain difungsikan sebagai pengimbangan aktivitas yang kerjanya melelahkan, membosankan, dan banyak memakan energi. Sehingga berakibat terjadinya kekacauan syaraf. Jika individu tidak mempunyai media untuk bersantai, melepaskan diri dari rutinitas itu. Yang keempat, teori kontak sosial. Bermain bagi manusia menurut teori ini merupakan akibat adanya kontak sosial individu terhadap lingkungannya. Perilaku yang ditampilkan individu sebagian besar ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Yang memaksanya untuk menyesuaikan diri, permainan yang dilakukannya hanyalah merupakan bentuk nyata dari proses penyesuaian terhadap kelompoknya.
untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, kadang dilakukan dengan bersaing atau bekerja sama dalam sebuah tim. Jadi ada 4 teori, kawan-kawan sekalian. Kemudian juga memiliki bidang kajian yang sangat banyak dan pengertian dari beberapa ahli. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya atas nama Muhammad Zakwan Taki Ilra, kelas PCKRB 2019, NIM 61931111019, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.